mulai hari ini Bapak Ibu ayo berlatih bareng-bareng. Kalau ada perasaan gak nyaman, misal Anda kecewa, marah, bukan Anda berfokus kepada perasaan marahnya, bukan hanya ingin berpikir melampiaskan marahnya, tapi berpikirlah apa yang harus saya benahi sebab marah ini. Bisa jadi kesabaran kita yang sumbunya masih pendek, tuh ya. Di next slide, ada dua emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Apa yang dimaksud emosi positif? Emosi positif itu adalah perasaan-perasaan yang dirasakan nyaman. Seperti tenang, bahagia, gembira, itu emosi positif. Emosi negatif apa? Emosi-emosi yang dirasakan tidak nyaman. Seperti marah, kecewa, kesel, jengkel, sebel, itu emosi negatif. Dan dua emosi ini dihadirkan oleh Allah bukan untuk melukai kita, termasuk emosi negatif. Jadi di saat anak kita marah, kita tidak perlu malah memarahin mereka. Di saat anak kita kecewa, kita tidak perlu bilang gak boleh kecewa. Karena faktanya Bapak Ibu, ada beberapa anak kami, anak kita di Mawadah yang sering ngedrop, sering down. Karena seringkali ketika dia sedih, orang tuanya langsung bilang, "Cek kunda iya lah nangis." Nangis tuh boleh gak sih? Kenapa terus kalau saat anak nangis kita langsung panik? Nangis itu Bapak, Ibu adalah bagian dari pembersihan racun yang ada di dalam tubuh kita saat kita merasakan emosi negatif. Orang yang sedang nangis, maka hormon yang keluar adalah hormon endorfin, hormon tenang. Maka di saat anak setelah nangis, dia akan punya kekuatan baru. Dan betapa sedihnya saat orang tua tidak mengizinkan anaknya hanya sekedar untuk nangis. Banyak orang tua yang reaktif, baru anak cerita, di sini lagi ujian, nggak hafal-hafal, apalagi anak tahfidz. Ini nggak lulus-lulus mau naik jus, baru nangis, orang tuanya langsung bilang nggak usah nangis, bentar lagi dijemput, kita boyong aja. Loh, salah. Padahal maksud anak bukan gitu. Akhirnya ketika anak bercerita dan mendapatkan reaksi atau feedback atau respon dari orang tua seperti itu, dia akan takut bercerita. Kalau Bapak Ibu boleh ngobrol lagi sama anak. Anak itu banyak yang masuk program tahfidz begini begitu, kadang pengen jadi juara. Itu kalau ditanyain untuk apa nak? Satu, nyenengin orang tua. Masalahnya kadang kita orang tuanya terlalu egois. Gak siap menemani proses itu. Kalau ditanyain kadang nak ngapain, kadang nangis, kadang tapi pengen ngasih yang terbaik buat orang tua. Tapi masalahnya orang tuanya baru dia bilang di sini capek. Yaudah kita pulang aja. Gak kayak gitu, dia hanya butuh wadah untuk meluapkan rasa capeknya. Ingat, emosi positif negatif itu adalah suatu hal yang normal terjadi pada manusia. Tidak mungkin manusia, anak kita ceritanya seneng-seneng terus, itu gak mungkin. Itu yang harus kita sadar. Kebayang gak Bu? Kebayang gak Pak? Kalau anak kita itu punya emosi positif saja, seneng doang, seneng aja. Begitu dia setiap ketemu ketawa terus tidak berhenti. Ngeri gak? Anda punya anak bayi, terus Anda bilang, aku tidak ingin anakku nangis. Terus anaknya ketawa terus. Kira-kira sama Bapak Ibu dibawa kemana? Hah? Di ru'yah. Ini ketempelan apa? Maka anak nangis, sedih, ketawa, seneng, ceria, kecewa itu adalah bagian dari proses anak hidup. Jadi ketika anak nelpon, "Ma, aku tadi malam menang FBM, Ma." Alhamdulillah. Begitu anak nelpon lagi, "Oh, aku capek banget, gak kerasan." Alhamdulillah, fasenya ganti. Gak usah yang, "Wah, kemarin seneng-seneng, sekarang nelpon nangis." Bukan gitu. Apalagi kalau bilang, udah gak usah nangis, gak usah cerita. Di rumah lebih parah kondisinya. Kasian kan? Terima anak kita, kondisi jatuh bangunnya, bangkit jatuhnya, nangis ketawanya, kita rangkul semua. Karena ingat, anak kita manusia, bukan AI. Kalau anak Anda robot, Anda setel, cus, ngafalin 30 juz 1 bulan. Langsung ketawa terus, senyum terus, bisa.
Tapi karena anak kita manusia, imannya juga yazid wa yangkus. Maka kenapa tadi grafik progres Al-Mawaddah naik dan turun? Namanya manusia. Jadi kalau bilang, Neng kemarin alhamdulillah udah kerasan, sekarang enggak kerasan, normal. Justru yang ngeri kalau kerasan terus gak mau pulang. Ya kan? Normal. Jadi kalau nangis, ketawa, kadang kerasan, kadang enggak, itu adalah bagian dari dinamika kehidupan.